Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video jawaban atas ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2024-2025 Universitas Islam Riau, program Pascasarjana, yaitu Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Resiko Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Prof. Dr. Hajah Sri Indrastuti pada tanggal 19 Oktober 2024 di semester 2. Langsung saya menjawab dari soal TS yang telah diberikan kepada kami. Pertanyaan 1. Jelaskan resiko apa saja yang dihadapi organisasi dalam penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia. Uraikan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam suatu organisasi bisnis dan sosial. Dapat kami jawab. 1. Fungsi masing-masing. Fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu resiko kecelakaan kerja, resiko cacat, sakit atau kematian, resiko mogok kerja, resiko huru-hara, resiko PHK, resiko manajemen karyawan yang tidak tepat, resiko perilaku karyawan, resiko cara merekrut dan memecat karyawan. Dapat kami uraikan, resiko kecelakaan kerja adalah ketika kita di suatu pekerjaan menggunakan alat-alat berat, kemudian hal-hal yang lebih intens dalam melakukan pekerjaan itu dengan alat-alat yang mungkin bisa mencelakakan kita sendiri. Kemudian resiko cacat ini relevansinya adalah di atas tadi, ketika kita menggunakan alat-alat seharusnya kita harus profesional dalam menggunakan alat tersebut, sehingga untuk meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan itu tadi, sehingga mengakibatkan cacat, sakit atau kematian. Lanjut, resiko mogok kerja. Resiko mogok kerja ini biasa terjadi ketika upah atau gaji yang diberikan kepada karyawan ini tidak sesuai dengan beban yang dibebankan kepada karyawan, sehingga ada indikasi ini akan terjadi mogok kerja. Kemudian resiko huru-hara. Resiko huru-hara ini ketika aspirasi-aspirasi yang mungkin ditunggangi oleh beberapa karyawan yang menjadi provokator, sehingga ini bisa terjadi semacam demo, kemudian terjadi huru-hara. Selanjutnya resiko PHK. Resiko PHK ini ketika suatu instansi atau suatu organisasi atau suatu perusahaan yang memang mungkin dalam profit di suatu perusahaan tersebut tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan dan tidak sesuai dengan pengeluaran, lebih terjadi besar untuk biaya karyawan, maka hal yang perlu dilakukan adalah PHK tersebut. Selanjutnya resiko manajemen karyawan yang tidak tepat. Ini mungkin terkait SOTK, karena ketika SOTK itu diterapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan karyawan tersebut, maka bisa terjadi karyawan
tersebut ini tidak nyaman dengan apa yang telah menjadi aturan atau SOP dari perusahaan tersebut. Selanjutnya resiko perilaku karyawan. Ini juga perlu diperhatikan karena ini sering terjadi juga perilaku karyawan ketika mungkin dalam bekerja antara satu sama yang lainnya ini berperilaku kurang baik sehingga antar sama karyawan ini ada semacam kecemburuan sosial, maka ini juga perlu diantisipasi. Yang terakhir, resiko cara merekrut dan memecat karyawan. Ini saya kira juga bagian dari penerimaan dan memecat karyawan, dan ini ketika di suatu perusahaan tentu dilakukan dengan standar-standar yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu kemukakan resiko fungsi-fungsi MSDM yang sering terjadi di tempat saudara bekerja dan kemukakan jalan keluar yang harus dilakukan sebaiknya bagi instansi saudara agar resiko dapat dihindari atau diminimalisir. Dapat kami jawab, kalau di tempat kami bekerja yang sering terjadi yaitu tentang resiko manajemen karyawan yang tidak tepat. Selanjutnya perilaku karyawan, resiko perilaku karyawan. Untuk yang poin ini sering terjadi di tempat saya bekerja. Contohnya tentang waktu kerja yang karyawan pas datang itu tidak tepat waktu, sehingga ini juga akan menjadi kecemburuan sosial. Kemudian resiko perilaku karyawan ini terkadang di antara sesama karyawan tersebut kemudian sama atasan mereka berperilaku kurang baik. Seringnya itu ketika menyampaikan pendapat tidak didahului dengan kalimat-kalimat yang sopan, kemudian dalam bertata krama, kemudian dalam gurauan antar sesama karyawan. Ini juga tidak melihat dari karakter yang lainnya, kawan-kawan teman-teman yang lainnya, sehingga memang ini juga menjadi dilema, kadang-kadang menjadi masalah, bahkan bisa menjadi konflik di antara karyawan tersebut. Untuk meminimalisir dan menghindari resiko atas perilaku karyawan tersebut, tentu kami selalu memberikan bimbingan secara rutin. Bahkan di setiap hari Senin itu kami memberikan evaluasi, arahan, dan adab etika untuk karyawan tersebut. Intinya peringatan secara lisan. Baik, lanjut dari pertanyaan nomor 3, kebijakan apa yang harus dilakukan bila terjadi konflik dalam manajemen kinerja? Beri contoh yang terjadi di instansi saudara, di luar instansi saudara. Dapat kami jawab, kebijakan yang harus dilakukan ketika terjadi konflik, tentu kami memanggil seseorang tersebut untuk kita mediasi, kemudian kita evaluasi dari konflik tersebut, kemudian kita juga memberikan peringatan secara lisan. Namun ketika itu tidak diindahkan, kami tetap melakukan sesuai prosedur, yaitu membuat surat peringatan 1, 2, dan 3. Ketika itu tidak diindahkan juga, maka yang terjadi adalah pemutusan kontrak karyawan atau kami merumahkan karyawan tersebut. Untuk contoh
Salah satunya adalah ketika di tempat kerja kami, instansi pekerja kami, ketika sekretaris memberikan arahan kepada anggotanya, namun anggotanya tidak melaksanakan apa yang menjadi arahan tersebut, ada kecemburuan sosial dengan yang lainnya, padahal itu tugasnya mereka, namun itu tidak dikerjakan, kemudian membawa ego masing-masing. Nah, itu yang terjadi di instansi kami bekerja. Namun kami tetap melakukan hal yang terbaik, yaitu dengan cara mediasi setiap hari Senin itu, dan kami memberikan masukan-masukan agar masalah-masalah yang seperti itu ini bisa diminimalisir. Selanjutnya untuk soal nomor 4, bagaimana peran pelatihan dan pengembangan instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan risiko yang terjadi, kemukakan dengan jelas dan beri contoh. Dapat kami jawab, untuk di instansi tempat kami bekerja, untuk mengasah potensi bakat dari karyawan tersebut, memang kami melakukan pelatihan setiap tahun yang kami sebut adalah peningkatan kapasitas perangkat desa, karena memang kami di desa. Namun memang dalam permintaan untuk kemukakan dengan jelas resiko yang sering terjadi, bahwa di setiap pelatihan peningkatan kapasitas tersebut, karena jumlahnya ramai, sehingga memang dari karyawan yang kita latih tersebut ini tidak maksimal. Kemudian SOP yang memang dalam pelatihan tersebut kurang diterapkan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan ini terkadang hanya dilihat hanya sebatas formal begitu saja. Kemudian juga tindak lanjutnya itu juga belum terterapkan, seperti itu. Mungkin itu jawaban kami. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu kebijakan apa, soal nomor 5, kebijakan apa yang harus diambil untuk mengatasi hal tersebut, paparkan. Kami lebih cenderung ketika membuat peningkatan kapasitas seperti itu, maka kebijakan kami yang harus kami buat adalah memberikan sanksi kepada karyawan atau perangkat kami ketika selesai dari kegiatan peningkatan kapasitas tersebut. Kami berharap ini menjadi wawasan bagi mereka, namun ketika mereka tidak mengindahkan hal-hal yang kami sampaikan, maka kami mengatasinya yaitu dengan menggunakan peringatan secara lisan dan kemudian dilanjutkan dengan peringatan secara tertulis. Karena apa? Tentunya kami berharap kinerja dari karyawan kami atau perangkat kami di desa ini lebih optimal, sehingga tercapainya lah keilmuan atau aturan-aturan regulasi yang sudah diberikan dan kita sudah mencapai itu. Baik, untuk nomor 6, kemukakan dengan jelas untuk apa key performance indikator digunakan. Dapat kami jawab, key performance indikator atau
yang disebut juga dengan indikator kinerja utama adalah nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Indikator ini secara khusus membantu menentukan pencapaian strategis keuangan dan operasional perusahaan. Itu yang dapat kami jawab. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video jawaban atas ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2024-2025 Universitas Islam Riau, program Pascasarjana, yaitu Magister Manajemen. Mata kuliah Manajemen Resiko Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Prof. Dr. Hajah Sri Indrastuti pada tanggal 19 Oktober 2024 di semester 2. Langsung saya menjawab dari soal TS yang telah diberikan kepada kami. Pertanyaan 1. Jelaskan resiko apa saja yang dihadapi organisasi dalam penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia. Uraikan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam suatu organisasi bisnis dan sosial. Dapat kami jawab. 1. Fungsi masing-masing. Fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu resiko kecelakaan kerja, resiko cacat, sakit atau kematian, resiko mogok kerja, resiko huru-hara, resiko PHK, resiko manajemen karyawan yang tidak tepat, resiko perilaku karyawan, resiko cara merekrut dan memecat karyawan. Dapat kami uraikan, resiko kecelakaan kerja adalah ketika kita di suatu pekerjaan menggunakan alat-alat berat, kemudian hal-hal yang lebih intens dalam melakukan pekerjaan itu dengan alat-alat yang mungkin bisa mencelakakan kita sendiri. Kemudian resiko cacat ini relevansinya adalah di atas tadi, ketika kita menggunakan alat-alat seharusnya kita harus profesional dalam menggunakan alat tersebut, sehingga untuk meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan itu tadi, sehingga mengakibatkan cacat, sakit atau kematian. Lanjut, resiko mogok kerja. Resiko mogok kerja ini biasa terjadi ketika upah atau gaji yang diberikan kepada karyawan ini tidak sesuai dengan beban yang dibebankan kepada karyawan, sehingga ada indikasi ini akan terjadi mogok kerja. Kemudian resiko huru-hara. Resiko huru-hara ini ketika aspirasi-aspirasi yang mungkin ditunggangi oleh beberapa karyawan yang menjadi provokator, sehingga ini bisa terjadi semacam demo, kemudian terjadi huru-hara. Selanjutnya resiko PHK. Resiko PHK ini ketika suatu instansi atau suatu organisasi atau suatu perusahaan yang memang mungkin dalam profit di suatu perusahaan tersebut tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan dan tidak sesuai dengan pengeluaran, lebih terjadi besar untuk biaya karyawan, maka hal yang perlu dilakukan adalah PHK tersebut. Selanjutnya resiko manajemen karyawan yang tidak tepat.
Ini mungkin terkait SOTK, karena ketika SOTK itu diterapkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan karyawan tersebut, maka bisa terjadi karyawan tersebut ini tidak nyaman dengan apa yang telah menjadi aturan atau SOP dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, risiko perilaku karyawan. Ini juga perlu diperhatikan karena ini sering terjadi juga perilaku karyawan ketika mungkin dalam bekerja antara satu sama yang lainnya ini berperilaku kurang baik, sehingga antar sama karyawan ini ada semacam kecemburuan sosial, maka ini juga perlu diantisipasi. Yang terakhir, resiko cara merekrut dan memecat karyawan. Ini saya kira juga bagian dari penerimaan dan memecat karyawan, dan ini ketika di suatu perusahaan tentu dilakukan dengan standar-standar yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu kemukakan resiko fungsi-fungsi MSDM yang sering terjadi di tempat saudara bekerja dan kemukakan jalan keluar yang harus dilakukan sebaiknya bagi instansi saudara agar resiko dapat dihindari atau diminimalisir. Dapat kami jawab, kalau di tempat kami bekerja yang sering terjadi yaitu tentang resiko manajemen karyawan yang tidak tepat. Selanjutnya, perilaku karyawan, resiko perilaku karyawan. Untuk yang poin ini sering terjadi di tempat saya bekerja. Contohnya tentang waktu kerja yang karyawan pas datang itu tidak tepat waktu, sehingga ini juga akan menjadi kecemburuan sosial. Kemudian resiko perilaku karyawan ini terkadang di antara sesama karyawan tersebut, kemudian sama atasan, mereka berperilaku kurang baik. Seringnya itu ketika menyampaikan pendapat tidak didahului dengan kalimat-kalimat yang sopan, kemudian dalam bertata krama, kemudian dalam gurauan antar sesama karyawan. Ini juga tidak melihat dari karakter yang lainnya, kawan-kawan teman-teman yang lainnya, sehingga memang ini juga menjadi dilema, kadang-kadang menjadi masalah, bahkan bisa menjadi konflik di antara karyawan tersebut. Untuk meminimalisir dan menghindari resiko atas perilaku karyawan tersebut, tentu kami selalu memberikan bimbingan secara rutin. Bahkan di setiap hari Senin itu kami memberikan evaluasi, arahan, dan adab etika untuk karyawan tersebut. Intinya peringatan secara lisan. Baik, lanjut dari pertanyaan nomor 3, kebijakan apa yang harus dilakukan bila terjadi konflik dalam manajemen kinerja? Beri contoh yang terjadi di instansi saudara, di luar instansi saudara. Dapat kami jawab, kebijakan yang harus dilakukan ketika terjadi konflik, tentu kami memanggil seseorang tersebut untuk kita mediasi, kemudian kita evaluasi dari konflik tersebut, kemudian kita juga memberikan peringatan secara lisan. Namun ketika itu tidak diindahkan, kami tetap melakukan sesuai prosedur, yaitu
membuat surat peringatan 1, 2, dan 3. Ketika itu tidak diindahkan juga, maka yang terjadi adalah pemutusan kontrak karyawan atau kami merumahkan karyawan tersebut. Untuk contoh, salah satunya adalah ketika di tempat kerja kami, instansi pekerja kami, ketika sekretaris memberikan arahan kepada anggotanya, namun anggotanya tidak melaksanakan apa yang menjadi arahan tersebut, ada kecemburuan sosial dengan yang lainnya, padahal itu tugasnya mereka, namun itu tidak dikerjakan, kemudian membawa ego masing-masing. Nah, itu yang terjadi di instansi kami bekerja. Namun kami tetap melakukan hal yang terbaik, yaitu dengan cara mediasi setiap hari Senin itu, dan kami memberikan masukan-masukan agar masalah-masalah yang seperti itu ini bisa diminimalisir. Selanjutnya untuk soal nomor 4, bagaimana peran pelatihan dan pengembangan instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan risiko yang terjadi, kemukakan dengan jelas dan beri contoh. Dapat kami jawab, untuk di instansi tempat kami bekerja, untuk mengasah potensi bakat dari karyawan tersebut, memang kami melakukan pelatihan setiap tahun yang kami sebut adalah peningkatan kapasitas perangkat desa, karena memang kami di desa. Namun memang dalam permintaan untuk kemukakan dengan jelas resiko yang sering terjadi, bahwa di setiap pelatihan peningkatan kapasitas tersebut, karena jumlahnya ramai, sehingga memang dari karyawan yang kita latih tersebut ini tidak maksimal. Kemudian SOP yang memang dalam pelatihan tersebut kurang diterapkan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan ini terkadang hanya dilihat hanya sebatas formal begitu saja. Kemudian juga tindak lanjutnya itu juga belum terterapkan, seperti itu. Mungkin itu jawaban kami. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu kebijakan apa, soal nomor 5, kebijakan apa yang harus diambil untuk mengatasi hal tersebut, paparkan. Kami lebih cenderung ketika membuat peningkatan kapasitas seperti itu, maka kebijakan kami yang harus kami buat adalah memberikan sanksi kepada karyawan atau perangkat kami ketika selesai dari kegiatan peningkatan kapasitas tersebut. Kami berharap ini menjadi wawasan bagi mereka, namun ketika mereka tidak mengindahkan hal-hal yang kami sampaikan, maka kami mengatasinya yaitu dengan menggunakan peringatan secara lisan dan kemudian dilanjutkan dengan peringatan secara tertulis. Karena apa? Tentunya kami berharap kinerja dari karyawan kami atau perangkat kami di desa ini lebih optimal, sehingga tercapainya lah keilmuan
atau aturan-aturan regulasi yang sudah diberikan dan kita sudah mencapai itu. Baik, untuk nomor 6, kemukakan dengan jelas untuk apa key performance indikator digunakan. Dapat kami jawab, key performance indikator atau yang disebut juga dengan indikator kinerja utama adalah nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Indikator ini secara khusus membantu menentukan pencapaian strategis keuangan dan operasional perusahaan. Itu yang dapat kami jawab. Lanjut.